Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Al-Mubarok. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan mensimulasikan materi tentang VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Ya, dan bahan-bahan yang harus kita sediakan di sini cukup menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana Packet Tracer ini diproduksi oleh Cisco. Kegunaannya untuk mensimulasikan jaringan sebelum kita mengkonfigurasi ke perangkat yang real. Oke, kita mulai aja. Bismillah. Nah, ini pengertian dari VLAN. VLAN itu yaitu merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation. Nah, ini contoh penggunaan VLAN. Nah, VLAN itu dikonfigurasi pada switch, tentunya switchnya yang switch manageable, jadi bukan hub switch yang biasa. Pada layar OSI, VLAN ini masuk ke layar 2, kategori layar 2. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN ID-nya VLAN 1, kemudian VLAN ID 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing komputer atau terdapat ada komputer dengan sudah dikonfigurasi jaringan, tentunya konfigurasi IP, sehingga yang bisa terkoneksi atau terhubung hanya sesama VLAN saja, ya, VLAN 1 dengan VLAN 1 dan VLAN 2 dengan VLAN 2. Oke. Sekarang kita coba praktekkan bagaimana simulasi di Packet Tracer. Oke. Sebelum ke VLAN, kita konfigurasi dulu jaringan LAN biasa, ya. Jadi tanpa VLAN dulu. Oke. Di sini ada menu device atau alat-alat jaringan. Oke, perlu diketahui di sini saya menggunakan Packet Tracer versi 6.3, ya. Oke, kita langsung saja memilih switch yang ini. Sekarang kita ganti namanya switch 1. Oke, sekarang kita tambahkan kliennya. Sekarang kita bikin 6. Setelah itu kita harus menghubungkan menggunakan kabel strag, ya. Menggunakan ini, atau bisa juga langsung menggunakan otomatis kabel, jadi dia langsung milih straight. Dan jangan sampai keliru memilih kabel. Kalau misalkan kita crossover menghubungkan switch dengan komputer menggunakan kabel crossover, akan berakibat tidak terhubung. Oke. Karena di sini di Packet Tracer itu atau dalam jaringan kabel crossover digunakan pada perangkat dengan jenis yang sama. Switch dengan switch pakai crossover, kemudian komputer dengan komputer pakai crossover. Oke, biar nggak pusing, kita ganti namanya klien
guru, klien guru 2, yang ini guru 1, klien siswa 1, klien siswa 2, klien kantor 1, klien kantor 2. Oke. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita konfigurasi seperti biasa, mengkonfigurasi IP-nya agar semuanya dapat saling terhubung. Masuk ke sini, lalu desktop, kemudian IP configuration. Sebelumnya biar teman-teman tidak lupa, biasakan di dalam workplace-nya itu harus ada note-note atau catatan-catatan, baik itu IP address, kemudian nanti kalau VLAN itu VLAN-nya berapa, agar kita ada catatan, ini IP-nya sekian, IP-nya sekian. Kita menggunakan menu ini, place note, misalkan ini 192.168.1.2. kita mulai dari 1.2 saja ya. Lalu ini 192.168.1.2. Kenapa saya mulainya dari 1.2? Karena kalau saya kebiasaan 1.1 biasanya digunakan untuk router. Mungkin teman-teman bisa, kalau tidak pusing silahkan. Jadi 1.1 itu biasanya saya alokasikan untuk router. 7. Baik. Karena kita atur di sampingnya. Nah, seperti ini, agar kita tahu yang klien guru 1 itu IP-nya sekian. Kemudian atur untuk subnet masknya demikian. Jadi kita menggunakan slashnya /24 saja yang lebih umum. Lakukan semuanya di ke-6 PC atau klien. Oke, sudah. Terakhir kita tinggal mengecek apakah masing-masingnya terkoneksi atau tidak. Kalau saya di sini ada dua cara, yaitu masuk ke command prompt, kemudian ngeping ke IP lawannya. Misalkan masuk ke sini. Ini dari PC 1 kita mau ngeping ke yang 1.3. Ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah mereply, sudah membalas, berarti terkoneksi. Sekarang kita coba ke yang ini 1.4. Oke, berhasil. Kita coba dari PC klien kantor 1. Ping 192.
168.1.2 misalnya. Oke, ada. Mungkin perlu diingatkan, biasanya kadang bagi yang pemula kita ngeping itu ke IP sendiri. Misalkan kita IP-nya 1.7, kemudian kita ngeping ke 1.7. Ibaratkan ngeping itu kita manggil orang. Kalau kita manggil orang, pasti kita memanggil orang lain, bukan atau di luar dari diri kita. Kalau kita ngeping ke ping IP yang dikonfigurasikan di komputernya, ya, ke ping IP sendiri, seolah kita memanggil diri sendiri, ya pasti bingung ya, seperti itu. Oke, kemudian mengecek terkoneksi atau tidaknya. Di sini kita bisa menggunakan PDU. Nah, yang ini, misal dari sini, dari klien 1, klien guru 1 ke klien guru 2. Nah, di sini bisa tampil ada sukses ya. Klien guru, source-nya, sumbernya, destination klien guru 2. Type-nya ICMP karena ini ping ya. Atau misalkan dari 6, dari sini ke sini. Nah, successfully. Oke, seperti itu untuk mengkonfigurasi lokal area network. Nah, kemudian baru kita mengkonfigurasi VLAN-nya ya. Nah, di sini mungkin secara umum analoginya, jadi kita yang asalnya satu sama lain itu bisa saling terhubung, bisa saling terkoneksi ya. Semua ke semua 6 PC ini bisa saling terkoneksi dengan VLAN. Kita bagi-bagi sehingga masing-masingnya punya punya bagian-bagian tersendiri gitu. Jadi jaringannya terpisah. Oke, nah di sini kita akan membagikan menjadi 3 VLAN. Karena di sini sudah ada guru, kemudian siswa, lalu kantor. Di sini kita bedain. Nah, agar lebih enak kelihatannya. Nah, ini. Baik, skenario-nya seperti apa? Mungkin seperti ini, teman-teman. Jadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama, saya kasih di sini VLAN ID-nya yang kita pakai ada 10, 20, dan 30. Untuk nama VLAN-nya, untuk VLAN 10 kita namakan guru, kemudian untuk VLAN ID 20 kita kasih nama kantor, untuk VLAN 30 kita kasih nama siswa. Nah, kemudian di sini jangan sampai lupa, karena nanti VLAN itu kita mengkonfigurasi mengkelompokkan port-port yang ada di switch-nya. Di sini skenario-nya itu FA01 dan FA02 ke guru, kemudian FA03 dan FA04 ke kantor, FA05 dan FA06 ke siswa. Baik, kita kembali lagi. Oke. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya, tidak ada nggak kelihatan yang klien guru nyambungnya kemana. Mungkin bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, atau kita masuk ke preference, lalu show port label. Oke, ya ini ya,
Nah, perhatikan perbedaannya. Jadi kita bisa mengetahui sesuai skenario yang ini. Jadi untuk yang guru, kita ingin komputer yang terhubung ke port FA01 dan FA02. Oke, kita pastikan ini untuk guru FA01, ini FA02, lalu ini FA03, FA04, FA06, FA05. Oke. Oke, nah di sini kita tinggal masuk ke switchnya dengan mengklik perangkatnya. Nah di sini kita harus mengetahui pada saat kita ngebuka device-nya, di sini langsung kita arahkan atau kita diarahkan ke user exec mode, dimana ini merupakan mode yang ditampilkan awal. Nah, kemudian dari user exec mode kita harus masuk ke mode root ya, dengan mengetikkan enable atau enak saja boleh atau en saja boleh, lalu enter. Nah ini mode yang kedua yaitu privilege mode. Nah, kemudian kita harus masuk mode yang ketiga kalau ingin mengkonfigurasi, yaitu dengan mengetikkan configure terminal, enter, atau kita cukup menyingkat dengan CONF T spasi T, enter. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Oke, nah kemudian kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Karena VLAN-nya ada 3, VLAN 10, 20, dan 30. VLAN 10, enter. Lalu kita namai name, misalkan guru, hurufnya besar saja. Oke, biar kelihatan besar, kita perbesar fontnya. Nah, biar kelihatan. Kemudian setelah itu kita membuat VLAN 20. Bisa langsung mengetikkan di sini, atau jika ragu kita exit dulu, keluar dulu, mengetikkan X. VLAN 20. Jangan lupa menamai VLAN-nya dengan siswa. Kemudian exit. VLAN 30. Name kantor. Exit. Oke. Kita kesini dulu, ada yang kelupaan. Kita harus menamai ini biar tidak lupa. Bahkan yang ini VLAN 10, namanya guru. Oke. Nah, kemudian ini VLAN 20 untuk siswa. VLAN 30 kantor. Baik. Kita kembali lagi ke switch. Kemudian, nah setelah kita bentuk atau buat VLAN-nya, atau kita bentuk dulu gangnya atau rumahnya. Setelah itu kita masukkan atau bagikan bahwa port-port yang terhubung ke sini, VLAN 0 dan
VLAN port FA01 dan port FA02 akan kita masukkan ke VLAN 10. Caranya masuk ke interface FA0/1. Ini bisa satu-satu, bisa satu port, tapi karena di sini kita mengkonfigurasi dua port, ada dua port yang ingin kita masukkan ke VLAN 10, kita langsung saja dengan strip 2. Maksudnya di sini berarti interface FA01 dan interface FA02. Pengetikannya seperti ini kawan-kawan. Enter. Oh, ada yang salah. Oke. Di sini harus menggunakan range. Terbalik. Interface range. Nah, oke. Berarti kita sudah masuk ke interface-nya. Interface FA01 dan FA010. Oke, kemudian kita ketik switch port. Nah, switch. Kita pada saat pengetikan jika lupa atau pengetikannya seperti apa, kita tinggal menambahkan tab. Nah, jadi switch port mode akses. Maksudnya apa? Berarti kita akan memperlakukan interface FA01 dan FA02 menjadi modenya akses, karena akan kita masukkan ke VLAN 10. Oke. Kemudian switch port lagi. SW itu switch ya. Aksesnya itu akses, kemudian VLAN-nya VLAN 10. Berarti FA01 dan 02 kita mode akseskan dulu, kemudian kita akan mengizinkan ke VLAN 10. Enter. Seperti itu. Sudah. Berarti FA01 dan FA02 sudah kita masukkan ke VLAN 10. Kita exit, lalu kita ingin melihat VLAN yang sudah terbentuk dan port FA01 dan FA02 nya apakah sudah masuk ke VLAN 10 atau belum. Caranya ketik do show VLAN brief. Kita akan mengecek atau melihat konfigurasi dari VLAN. Enter. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat VLAN-nya sudah terbentuk, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Untuk VLAN 1 ini default, jadi sudah tanpa kita konfigurasi sudah ada VLAN 1, VLAN 1002 sampai 1005 sudah terkonfigurasi otomatis. Ya. Ini VLAN yang kita buat manual 10, 20, 30, namanya guru, siswa, kantor. Nah, kemudian di sini port ya bisa kelihatan. Nah, yang ini berarti port FA01 dan FA02 kita masukkan ke VLAN 10 atau namanya guru. Oke, selanjutnya kita memasukkan hal yang sama pada port FA03 dan FA04 masuk ke VLAN 20. Oke. Interface. Kalau yang tadi kita langsung sekaligus dua interface ya, FA01, FA02. Di sini saya biar ngasih tahu perbedaan antara kita mengkonfigurasi dua port sekaligus atau satu-satu interface. Kalau kita mengkonfigurasi lebih dari satu port, kita menambahkan range. Tapi kalau satu-satu langsung saja FA0/3. Oke, langsung. Kemudian switch port, SW port, MO kita singkat, kita ACC, enter. Lalu switch port ACC VLAN 20. Oke.
kita lihat dulu do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ini yang baru kita masukkan ke VLAN 20 baru EVA03. Kemudian kita masuk ke interface EVA04. Interface /4 enter sw mode akses VLAN 20. Oke, exit. Dan kita coba do show. Ini sambil saya mengetik, ada yang perintahnya atau komennya yang lengkap atau yang singkat ya, biar mempermudah kita. Do show VLBR. Nah, maksudnya do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita lanjut interface range FA/05. Nah, switch mode ACC akses switch akses VLAN berapa? 30. Oke, kita cek. Do show VL brief. Nah, sudah terbentuk. Oke, di sini. Sekarang tinggal, ini merupakan tabel VLAN, jadi kita bisa tahu. Kita tinggal mengecek dengan, berarti di sini yang awalnya semuanya bisa saling terhubung, bisa saling terkoneksi. Sekarang yang terkoneksi hanya yang ada dalam satu VLAN saja. Jadi klien guru 1 hanya bisa terkoneksi dengan klien guru 2, bisa saling nge-reply. Sementara yang berbeda VLAN antara VLAN 10 dan VLAN 20, berarti klien guru 1 dan klien siswa 1 itu tidak bisa saling terkoneksi. Contoh, kita masuk ke klien guru, kemudian kita ngeping ke sesama VLAN dulu ya, 192.168.1.3. Dia ada nge-reply. Nah, kemudian kita coba ke VLAN yang berbeda, ke 1.4, itu miliknya klien siswa 1. Ping 192.168.1.4. Oke, dia request timeout karena sudah kita pisahkan masing-masing portnya. Seperti itu kawan-kawan, simulasi mengenai VLAN atau virtual local access network, virtual local area network. Oke, kita cari tahu dulu atau ingin tahu dulu kegunaannya seperti apa. Nah, dilihat dari perbedaan LAN dan VLAN, bentuk jaringan dengan model area network sangat bergantung pada letak fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa setiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Oke, terlihat jelas VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberi kemudahan secara teknis dan operasional. Kemudian di sini ada mode port switch. Yang pertama,
Status VLAN yaitu port switch yang dikonfigurasikan secara manual pada setiap port seperti yang saya demokan. Kemudian yang kedua, dinamis VLAN. Keanggotaan port VLAN dikonfigurasi menggunakan server khusus yang dinamakan VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Server ini akan memberikan konfigurasi secara dinamis berdasarkan MAC address yang tercatat pada database switch. Tetapi cara ini tidak luas digunakan. Kemudian yang ketiga, voice VLAN. Port yang dikonfigurasi menjadi mode voice, jadi port tersebut dapat digunakan menggunakan IP phone. Oke, sebelum mengkonfigurasikan pertama harus mengkonfigurasikan VLAN voice terlebih dahulu dan baru VLAN datanya. Mungkin ini akan dipraktekkan di video selanjutnya. Nah, kemudian untuk VLAN ID, nah ini perlu diketahui ada beberapa VLAN ID atau VLAN ID itu identitas dari VLAN, karena pada saat kita ingin membuat virtualan berarti kita harus untuk membedakannya harus membedakan identitas VLAN-nya juga. Nah, rentang nomor VLAN ID yaitu antara 1 sampai 4094. Nah, ini ada pembagiannya. Ada 4 pembagian, yaitu default VLAN 1 yang sudah default ya. Jadi sudah ada dan tidak usah dikonfigurasi. Jika suatu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka VLAN ID-nya adalah 1. Jadi kalau misalkan seperti kita tadi mengkonfigurasi sebelum VLAN ada 6 komputer tadi, itu artinya 6 komputer tersebut masuk ke dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN ID-nya 1. Kita bisa menggunakan tetapi tidak bisa mengubah dan menghapus VLAN. Kemudian ya, nomor normal VLAN, rentangnya atau range-nya VLAN 2 sampai 1005. Nah, ini yang dikonfigurasi oleh admin atau teknisi jaringan, untuk mengkonfigurasi, memodifikasi VLAN. VLAN yang umum digunakan kita membuat, mengubah, dan menghapus VLAN di range ini. Kemudian extended VLAN, rentangnya 1006 sampai 4094. Kemudian reserved VLAN 3968 sampai 4047 dan 4094. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan materi sampai segitu dulu. Berarti kita sudah mengenal VLAN itu apa, pengertiannya, kemudian VLAN ID, mode portnya, sampai ke VLAN ID. Oke, masih ada materi-materi yang akan saya berikan. Mudah-mudahan kita selalu dilapangkan rezeki, dilapangkan waktu agar kita bisa terus produktif dan bisa bergerak ya. Oke, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang keliru-keliru. Ini bisa, silahkan teman-teman bisa komentar, atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.